Nah ini, beberapa metode ya untuk menyelesaikan persamaan nonlinier. Nah, atau mencari akar ya, akar-akar dari persamaan nonlinier. Nah, 2 ini kita sudah pelajari sebelumnya ya. Nah, jadi kita di sini, fokus yang selain metode tabel dan juga biseksi, seperti itu. Nah, setiap metode juga ada kelebihan dan kekurangannya ya. Ada kekurangan di metode ini kemudian diperbaiki atau sempurnakan ya dengan metode yang lain, seperti itu. Sebagai contohnya metode tabel. Nah, metode tabel ini kan metode yang paling sederhana ya, paling mudah, kita nggak perlu mikir ya, update batasnya. Nah, tapi ya itu tadi, kalau metode tabel walaupun sederhana, tapi ya itu error-nya kadang tidak, sekecil metode yang lain. Kemudian ada metode biseksi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Metode biseksi itu kita mengestimasi ya, akar-akarnya itu berdasarkan, nah itu kita bagi menjadi, 2 area ya. Nah, kita cari area mana yang lebih mengurung akar-akarnya. Nah, cari areanya lewat apa? Lewat, nilai titik tengahnya, kan gitu kalau biseksi. Jadi ada misalkan ini kemarin ya, ini ada batas bawah, ada batas atas, dan kita cari titik tengahnya, seperti itu. Nah, nanti kita update ya, batas bawah dan batas atasnya berdasarkan nilai fungsi yang diperoleh, ya dari fxa, fxb, fxc, yang seperti itu ya. Mhm. Oke, saya cek sekilas ini ya, untuk tugas-tugasnya sebagian besar sudah bisa menyelesaikan ya. Jadi sudah bisa mencari akar-akar dengan metode tabel maupun biseksi. Oke, nah, ini ya cara mencari nilai titik tengahnya. Nah, kita masuk ke metode yang lain ya, yaitu regulavasi. Jadi kalau regulavasi ini mirip sebenarnya ya. Nah, cuman ya berbeda ya dengan metode biseksi. Nah, miripnya apa? Penabelannya sebenarnya sama, ada batas bawah, ada batas atas, ada nilai X-nya, ada fungsi fxa, fxb, fx ya kalau kita, buat di Excel-nya itu sama. Bedanya apa? Bedanya bagaimana kita mencari nilai X-nya. Kalau metode biseksi mencari nilai X-nya itu lewat setengah dari batas bawah tambah batas atasnya atau nilai titik tengahnya. Kalau regulavasi, nah ini pakai pendekatan slope ya atau gradien atau kemiringan. Seperti itu dari, 2 titik. Nah, ini ya, nah gambarannya seperti ini. Tapi kalau tapi kalau misalkan di sini ya, A itu batas bawah, B-nya ini batas atas. Nah, fungsinya itu yang berwarna hijau. Nah, ini fungsinya jika diplot seperti ini. Lalu ya, metode regulavasi itu mendekati fungsi ini dengan suatu garis yang memiliki kemiringan tertentu. Nah ya, melewati titik A dan titik B, garis ini. Nah, lalu ketika fx-nya itu mendekati 0, itu di mana? Di titik C ini kan ya, di itu. Nah, jadi, kita di sini mencari ya nilai dari atau, nilai C atau nilai X ini. Nah, itu lewat persamaan garis lurus, garis miring ya, sorry, garis miring atau garis linier. Nah, ini persamaan garisnya gimana? Nah, mungkin ada yang masih ingat ya, dulu ada, mencari persamaan garis, ada Y2 min Y1 per X2 min X1, kan gitu ya. Nah, ini juga sama, kita mencari gradiennya. Ini sama, pendekatannya sama. Nah, FB dikurangi FA, ini ada ini titik ini itu adalah B, FB kan ya. Atau misalkan bisa dituliskan, nah ini, titik di sini, koordinat di sini B, FB ya. FP koordinatnya ya. Yang di titik di sini, ini A, FA, seperti itu koordinatnya.
FB dikurangi FA, nah itu dibagi B dikurangi A itu akan sama dengan FB dikurangi 0. 0 ini dari mana? Dari titik C-nya ini. Nah, Fx ketika X-nya itu sama dengan C nilainya kan 0. Nah, FB dikurangi 0 dibagi B dikurangi X-nya. Jadi sebandingan ya. FB dikurangi FA dibagi B min A sama dengan FB dikurangi 0 dibagi B min X kan gitu ya. Nah, lalu kita pindah ruaskan ya. X-nya, nah ini dipindah ruaskan ke sini ya. Ke sini, nah, lalu dipindahkan, nah ketemu persamaan yang ada di sini. X itu sama dengan apa? B dikurangi FB dikali B min A dibagi FB dikurangi FA. Lalu kalau misalkan bisa disamakan ya penyebutnya ya. Nah, maka hasilnya ketemunya seperti ini. Nah, nilai X-nya itu nanti gunakan persamaan yang saya lingkari ini. Seperti itu. Jadi yang beda dengan metode biseksi adalah bagaimana mencari nilai X-nya ya, atau titik yang berada di antara batas bawah dan batas atasnya. Kalau biseksi dengan mencari titik tengahnya. Nah, tapi kalau regular dengan pendekatan persamaan ini ya, garis miring kan gitu ya, dengan gradien itu. Nah, itu ya bedanya. Nih ya kalau misalkan bisa dijelaskan step by stepnya, kita tahu fungsi fx-nya, tahu batas bawah, batas atasnya, diketahui misalkan toleransi error yang diharapkan. Kemudian diminta lebih mudah lagi kalau kita tabelkan ya. Nah, tabelkan di sini misalkan ada iterasi, kemudian ada XA, ada XB, batas bawah, batas atas ya misalkan. Ini ada X misalkan. Kemudian ini ada FXA, FXB, dan FX. Itu. Nah, iterasi ke 0 sampai seterusnya gitu ya. Nah, kita tulis batas bawahnya itu berapa, batas atasnya berapa. Cari nilai X itu lewat persamaan ini. Nah, lihat persamaan ini itu bisa dicari ya, bisa dihitung. Kalau misalkan ini fxa dan fxb ini ada isinya dulu. Jadi ngisi ini dulu ya, mencari fungsinya f ketika x-nya itu sama dengan xa dan mencari ini. Nah, setelah yang saya lingkari ini ya, itu sudah ada nilainya baru mencari yang x gitu. Setelah x tahu, maka baru fx yang dicari. Kan gitu ya, kan harus sesuai. Kalau belum ada nilainya ya nggak bisa dicari, nanti hasilnya nggak ada gitu. Yang saya lingkari ini harus diisi terlebih dahulu baru nilai X. Kalau biseksi kan enggak. Biseksi nilai X bisa diperoleh lewat setengah dari penjumlahan ini ya. Nah, kalau ini enggak. XA, XB, FXA, FXB harus dicari dulu. Nah, harus dicari dulu. Seperti itu. Nah, lalu konsepnya sama mengupdate batas bawah dan batas atas berdasarkan nilai-nilai yang ada di sini nanti. Nilai-nilai FXA, FXB, dan FX. Kalau FX-nya negatif, maka cari FXA dan atau FXB yang positif. Nah, gitu. Nah, kalau misalkan satunya negatif, satunya positif, maka ada akar di dalamnya. Tapi kalau tandanya sama, nah maka ya jangan diambil area tersebut. Seperti itu, karena tidak ada akar-akarnya. Oke, seperti itu. Nah, ini sebagai contohnya ya, diminta untuk menyelesaikan persamaan. Persamaannya X dikali E pangkat min X plus 1 sama dengan 0. Nah, diketahui ada akar-akar di range 0 sampai dengan min 1. Min 1 sampai dengan 0 ya, balik. Nah, ini batas bawahnya min 1, batas atasnya 0. Toleransi errornya yang diminta 0,001. Nah, setelah ini terisi, nanti kita tinggal cari ini ya, FXA, FXB dicari dulu. Pakai kita masukkan formula ini ya ke dalam Excel ini.
Nah, setelahnya baru masukkan rumus yang X, seperti itu. Oke, mungkin kita langsung coba aja ya di Excel ya, soal ini ya. Nah, oke. Mungkin kalian silakan juga menyiapkan Excelnya ya. Silakan dibuka laptopnya, buka Excelnya. Oke, ini saya copy aja soalnya. Nggak kelihatan kalau terangkat. Hmm, Oke, ya saya ini X dikali ya. Kalau di Excel gini jadi nggak tahu pangkatnya nggak kelihatan. X pang X kali pangkatnya pakai topi aja ya. Min X satu. Ini saya print screen aja wis. Kalian mau ngetik diketik aja ya persamaannya. Saya takut ya, nanti saya ada yang salah memahami persamaannya itu. Nah, jadi saya kok begini. Oke. Nah, nanti kalau misalkan saya terlalu cepat, tolong bisa diingatkan ya. Atau kalian masih belum selesai, belum paham, bisa langsung tanya aja. Oke, langkah pertama sama seperti yang metode biseksi ya. Nah, ini terasi bisa di-copy dari yang sebelumnya juga boleh. Kemudian XA, misalkan ini XB, ini X, ini FXA, FXB, FX-nya. Nah, nanti kita cari ya sampai dengan nilai fx-nya ini mendekati 0. Nah, ini toleransi errornya kurang dari 0,001. Hasilnya misalkan. Oke, ini nah, kita tuliskan ya. Batas bawahnya -1 ya. Nah, ini harusnya kebalik, harusnya -1, 0 ya. Nulis balik. -1, 0. Nah, kemudian, nah nilai X ini kan bisa kita masukkan ya persamaannya. Tapi ini kan belum ada nilainya ya. Nah, jadi nanti ini kita isi nilai ini dulu aja. Nilai fxa, nah fx ketika x-nya sama dengan xa, maka kita tuliskan sama dengan, nah persamaannya itu kan apa? X dikali pangkat min x. Nah, berarti X ya dikali shift 8 ya. Eksponensial pangkat min X ya. Minus
Ini. Nah, lalu ditambah 1. Ntar ya, kita cek jawabannya sama nggak sama yang tadi. Sama. Min 1,7186. Ya. Oke, ini nanti ke bawah persamanya sama ya. Nah, ini kita drag ke sana. Sebentar ya, saya izin dulu. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini bisa di-drag langsung ke bawah ya, karena ini persamaannya kan mengikuti, bisa langsung di double klik. Ini cuman ya masih belum ada hasilnya ya, karena ini masih kosongan kan. Nah, mendingan persamaannya akan mengikuti sel yang, nah ini kan selnya berarti ya mengikuti sel yang di sini kan gitu ya. Ini biar lebih cepat aja. Lalu, nah nilai X ini kita perlu update. Nah, pakai persamaan yang ini saya kopikan aja persamaannya. Biar lebih mudah. Nah, ini ya untuk nilai X-nya ini ya. Kita tuliskan ya. Nah, sama dengan, kita ketikkan maksud saya. Sama dengan nah, batas bawahnya ya dikali ya dengan fungsi XP ya. Nah, seperti itu. Oke, diberi kurung aja ya. Dikurangi dengan yang kurung buka ini ya. B-nya dikalikan dengan yang XA. XA itu apa? E7. Kemudian dibagi ya, misalnya kurung panjang ini. Nah, dibagi dengan kurung buka lagi FXP. FXP berarti yang ini ya dikurangi dengan FA. FA itu E7. Nah, ini memang agak panjang. Dia harus satu. Nah, silakan yang lain dicoba. Ini ya, coba dilihat dulu. Nah,
Oke, nah oke, kemudian langkah selanjutnya, nah kita kan perlu ngupdate ini ya, batas. Kita lihat, nah, X ini kan selalu menjadi batas yang selanjutnya ya. Kita lihat ini bernilai kan positif, maka kita cari yang negatif. Nah, yang negatif kan fxa, maka xa akan menjadi batas lagi, gitu. Ini -1, lalu batas yang atasnya kita gunakan -0,36. Nah, ini kan langsung berubah kan nilainya ya, jadi kita tidak perlu copy formulanya. Jadi kan di awal kita sudah drag sampai ke bawah. Lalu ini di eee, double klik. Nah ini pasti ini nggak ada nilainya karena kan kita masih belum update ya. Nanti kalau sudah diupdate, keluar nilainya, seperti itu. Oke, nah ini kan tadi berubah. Ya, seperti itu. Tinggal yang selanjutnya kita tinggal ngikuti aja ini fx-nya positif berarti masih sama, ini -1 sebagai batas bawah lagi. Batas atasnya ini ya, seperti itu. Ini di-drag. Nah, ini diharapkan toleransi errornya kurang dari 0,001. Nah, ini masih, di atas 0,05 ya. Nah, kita lakukan iterasi lagi. Kita update batasnya. Nah, ini masih positif ya, maka -1 digunakan lagi sebagai batas. Ini gunakan X-nya, itu ya. Oke, masih positif kita gunakan lagi -1. 0,005. Oke, masih belum ya. Oke, kita cek gunakan lagi -1, 0,00154. Nah, cuman ini juga kita cari yang lebih kecil lagi. Ini masih positif berarti, ini masih digunakan -1. Nah, ini sudah kecil ya, 0,00, udah memenuhi toleransi errornya. Oke, ini kita cut sampai sini, sampai iterasi ke-6. Oke, sampai iterasi ke-6. Nah, kita nanti simpulkan ya. Nah, akar-akarnya yang mana? Akar-akarnya yang ini. Ya, yang ini ya, saya warnai hijau. Akar-akarnya -0,56697. Itu ya. Itu akar-akarnya yang memenuhi toleransi errornya. Kita bisa simpulkan seperti itu ya. -56697. Oke.
Nah, sampai di sini silakan kalau ada yang mungkin menemui error atau ada yang mau ditanyakan silakan. Ini sudah belum ya? Atau masih pada sampai iterasi berapa? Atau sudah selesai? Mungkin saya coba tanya ya ke Eka. Eka, gimana Eka? Eka sampai mana? Hmm, Eka Sabila. Nah, join kan ya? Halo Eka, dari tempat nggak ya ini? Wah, ini ada apa enggak ini, Kak? Oke, siapa ini? Putra, gimana Putra? Ini Bu, mau bertanya Bu, Ya, yang untuk menentukan nilai error itu untuk efeknya itu nggak harus minus loh Bu? FX yang di sini, ah, Iya, kan dia kan kurang dari 0,001. Yang mm-mm. itu kan sampai iterasi 6 dapat efeknya itu 0,00047. Itu tuh tidak harus nilainya negatif baru jadi error gitu loh Bu. Oh enggak. Yang namanya error itu kan sebenarnya positif semua sih, ya. Biasanya error kan nilainya positif, hanya saja kurang dari 0,001 itu maksudnya itu berarti yang kurang dari ini tapi nggak sampai negatif. Kalau negatif misalkan ya min 1. Nah, min 1 itu kan kalau error itu kan semuanya positif kan. Kalau 1 dimutlakkan kan ya nilainya besar kan ya. Maksudnya kurang dari 0,001 kalau error ini adalah nilai positifnya mutlaknya maksudnya ya. Oh baik Bu, kemarin soalnya Mm-mm. ragu Bu. Kira harus Oke. sampai hasilnya minus sama Oh plus enggak, ketemu baru ya. jadi error. Mm-mm, mm-mm, ya. Malah min 1 malah kalau error malah lebih besar dibandingkan 0,01. Gitu. Jadi kalau kita bicara error, nah error itu mutlak ya, ambilnya nilainya positifnya gitu. Baik Bu, terima kasih. Mm-mm. Oke, ada lagi. Hmm, oke, kali gimana Eka tadi? Oke, lanjut ya. Eh, mungkin saya sampling satu orang lagi ya. Sasa, gimana Sasa? Udah dicoba? Sasa, join Sasa? Oh, jangan sampai yang join device-nya aja. Oke. Lili, Lili hadir. Iya, Ibu. Ini sudah. Oke, sampai mana? Sudah selesai? Sudah semua. Oh, gimana Sasa? Sudah dicoba? Tadi sekilas Sasa ini ya.
On mic ya. Oke. Baik ya. Jadi dilanjut ya. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Karena metodenya ini masih belum selesai ya. Saya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ketiga metode yang sudah kita pelajari ya, metode tabel, metode biseksi, metode regulavasi. Nah, itu metodenya metode tertutup. Jadi kita sudah diberikan informasi atau kita bisa tahu ada akar di range tersebut gitu ya. Jadi ada 2 titik yang perlu diketahui atau kita perlu update ya batasnya. Tapi metode Newton-Raphson, nah metode secant itu termasuk metode yang terbuka ya. Jadi hanya ada satu nilai taksiran awal. Jadi bukan lagi batas. Bukan lagi batas bawah, batas atas, tapi ya nilai taksiran awal aja. Satu titik awal. Nah, ini ya. Nah, untuk menggunakan metode Newton-Raphson, nah ini konsepnya dengan sama sebenarnya dengan perhatikan slope atau gradiennya. Nah, tapi di sini, nah itu pakai pendekatan ada turunan. Kalau dilihat ini tadi persamaannya, mana ya? Oh ini. Nah ini persamaannya ada persamaan untuk mengupdate nilai taksirannya adalah nilai taksiran yang sebelumnya nah, dikurangi dengan nilai fx yang sebelumnya dibagi turunan pertama dari eh, nilai fx, kemudian kita masukkan x-nya adalah xn gitu atau nilai taksiran sebelumnya gitu. Nah, di sini memang ada ini ya. Kita perlu memikirkan ya ada kekurangannya, entah itu kekurangan atau kelebihannya. Nah, itu di sini kita perlu memikirkan turunan dari suatu fungsi. Nah, itu ya kalau metode Newton-Raphson. Nah, jadi kalau fungsinya itu fungsi yang agak rumit ya. Nah, maka agak susah kan kalau mencari turunannya. Seperti itu. Tapi ini metode Newton-Raphson ini juga cepat dalam menentukan akar-akarnya itu lebih cepat dibandingkan metode yang lain. Seperti itu. Nah, ini konsepnya sama mirip-mirip dengan metode regulavasi ya, berdasarkan slope atau garis miring atau gradien. Hanya saja didekati dengan turunan pertama. Seperti itu. Turunan pertama, slope ini kan ya, persamaannya kan ini ya aslinya. Nah, fx dibagi x-nya ya. Seperti itu. Nah, ini misalkan aja ini sebagai contohnya ya. Fx-nya persamaannya seperti ini. Nah, nilai taksiran awalnya adalah x0 sama dengan 0. Jadi di sini tidak mengenal batas bawah dan batas atas. Nah, lalu setelah biasanya kan ya kita bisa langsung tabelkan ya. Tapi kita di sini perlu memikirkannya turunan dari fx. Nah, turunan dari x adalah 1. Turunan dari min E pangkat min X. Nah, mudah-mudahan kalian masih ingat ya. Turunan dari E pangkat. Kalau turunan dari E pangkat X per DX, ini turunannya adalah E pangkat X. Kalau turunan E pangkat min X per DX, nah ini adalah minus E pangkat min X. Ya, kalau turunan dari E pangkat 2X per DX, 2 ya, dikali E pangkat 2X. Jadi yang di sini minus E pangkat min X. Kalau diturunkan apa? Minus dikali minus dari pangkatnya. Sehingga hasilnya positif. 1 plus ya E pangkat min X.
Nah, setelahnya kita cari ya fx ketika x-nya sama dengan 0, seperti itu. Nah, ketemu masuk ke persamaannya. Lalu turunannya juga sama. Nah, setelahnya kita tahu fx, kita tahu f absen x, masuk ke persamaan mencari nilai taksiran yang selanjutnya. Nilai tebakan yang sebelumnya x0 ya. Nah, dikurangi fx0 dibagi f absen ya. Ini bukan 1 ya. F absen x0. X0-nya apa? 0 dikurangi fx0 apa nilainya? Min 1 per turunannya nilainya berapa? 2. Seperti itu. Sehingga hasilnya setengah. Lalu X ini ya pada iterasi X0 ini masih pada iterasi ke-0 ya. X1 pada iterasi pertama. Iterasi yang berikutnya kita cari X2 misalkan. Nah, lewat apa caranya? X1 dikurangi F X1 dibagi F absen turunan pertama ketika X-nya X1. Nah, ini kita cari dulu ini. Ini. Seperti itu. Nah, sampai terus ya, dicari terus sampai dengan nanti sesuai dengan yang diharapkan. Seperti itu. Nah, ini ternyata ketika X3, sudah mencari X3, ternyata nilai fx-nya, nah ini sangat kecil. Nah ini, minus 1,9 kali 10 pangkat min 7. Ya, ini kan sangat kecil sekali errornya. Maka ini adalah akar-akarnya. Kan seperti itu ya. Kalau ketika X2, fx-nya sekian errornya. Nah, ini juga bisa ya kita coba lewat Excel ya. Nah, tapi Excel kan nggak bisa mikir turunan ini ya. Jadi kalian harus pikirkan turunan dari fungsi fx-nya. Ya, kita gunakan soal ini ya di Excel. Persamaannya ini ya. Atau soalnya sama aja seperti yang sebelumnya ya. Oke, sama aja ya. Biar nggak bolak-balik. Oke. Ini aja sama seperti yang lanjutin soal yang tadi aja ya. Saya ini saya share. Nah, soalnya ini aja mirip-mirip ini aja. Nah, ini ya. Ini kan Pak Bu, ini tak kasih tulisan. Ini pakai regula falsi ya. Nah, yang ini pakai Newton Raphson. Oke, ini, nah ya. Kalau kalian tinggal copy aja yang di sini ya. Soal yang tadi, kita ulang soal yang tadi aja. Nah, jadi ini terasi. Nah, hanya kemudian tabelnya nggak sepanjang regula fasi ya. Hanya ada X, F, X. Tapi kalau soalnya sama sih sebenarnya bisa ya. Tapi yang agak mikir ini soalnya turunan. Kita cari turunannya dulu. X dikali E pangkat min X plus 1. Wes, kita cari fx-nya. Kemudian kita cari f absen x. Ya, tabelnya hanya 3 ini. Kalau ini berarti pakai ini ya, turunan dari fungsi perkalian ini. Karena ada x dikali e pangkat min x. Apa kita coba cari bareng-bareng. Ini bisa pakai pen ya? Ini. Oh bisa ya, pakai ini aja di sini. Nah, oke jadi fx-nya di sini ya. Ini kan X dikali E pangkat min X plus 1 ya.
Ini. Terus kita cari F absen X-nya. Cari turunan pertamanya. Kalau 1 diturunkan kan hasilnya 0. Ya, berarti kita tinggal fokus yang X dikali E pangkat min X. Nah, ini kita lakukan permisalan boleh ya kan. Ada yang masih ingat ya, ini bisa kita misalkan. Atau ini U, ini V ya, kan gitu ya. Ini V. Nah, U absen V plus V absen U, kan gini ya. Kok. Nah, ini kita kasih warna lain aja. Itu oh, bisa dia. Ini ya. Nah, U absen X kan berarti kan kalau turunan dari X kan 1 ya. 1 dikalikan dengan V-nya adalah E pangkat min X ditambah V absen kan berarti turunan dari E pangkat min X. Berarti minus E pangkat min X dikali dengan U-nya adalah X. Gitu. Nah, berarti ini adalah turunannya. Berarti E pangkat min X minus X dikali E pangkat min X. Nah, ini adalah fungsi turunan pertamanya. Nah, kita sudah tahu ya kita nanti tinggal masukkan aja ke ininya, Excel-nya. Ini soalnya saya edit dikit ini soalnya kan biasanya kalau ini nggak diketahui ya, range gitu-gitu nggak diketahui. Jadi saya tutup aja. Ada shape mana ya? Bisa. Atau saya copy ini aja. Ini aja. Misalkan ini. Oke. Nah, kita iterasi ke 0 ya. Misalkan tebakan awal kita 0. Nah, nilai Fx kita tuliskan ya. Fx itu apa? Nah, kita masukkan persamaan Fx. Fx-nya adalah X ya. Dikali eksponensial pangkat min X ditambah 1. Nah, lalu turunannya sama dengan persamaan yang ada di sini. Sama dengan eksponensial pangkat min X, sorry. Nah, dikurangi X lagi ya. Dikali dengan eksponensial pangkat min X lagi. Nah. Ya ini kayak takut kalau campur sabun saya beli batasi dengan kurung ya. Oke, coba tinggal di enter. Oke, 1 juga ya. Nah, kita
Tinggal kalau udah kita tinggal ini aja. Ya, ini kan kita perlu update nih tebakan yang baru ya. Nah, pakai persamaan tadi. Nah, ini saya kopikan lagi ke sini aja. Nah, tebakan yang sebelumnya dikurangi ini. Fx dibagi turunannya. Nah, ini untuk ngadet nilai. Bisa ya. Ini tak crop. Biar lebih ini. Ini bukan F1 ya, F absen ya. F absen ya. Ini harusnya absen. Oke, kita update nilai X-nya sama dengan Fx ya, X yang sebelumnya dikurangi ya. Ini dibagi dengan turunannya. Seperti itu. Nah, ini tinggal ya, di double gini aja. Nah, seperti itu ya. Oke, mungkin saya ulangi lagi aja ya. Ini, nah, nilai tebakan yang selanjutnya, nilai X yang selanjutnya. Nah, itu dikurangi Fx dibagi dengan turunannya. Di enter aja ya. Nah, ini kan persamaannya sama terus ini ya. Nah, ini kan ngambil nilai X yang sebelumnya. Gitu. Nah, dikurangi Fx-nya ini sama. Nanti yang bawah ngikuti ya. Jadi kita double klik aja. Seperti itu. Oke, sudah. Nah, kesong kita lihat itu jangan keliru ya. Jangan lihat di F absen X-nya, salah. Kita lihatnya di mana? Di Fx. Ketika Fx-nya itu mendekati 0, nah ini. Ya, maka X-nya adalah akarnya. Kalau kalian melihatnya F absen X ya enggak. Nanti nggak ketemu-ketemu ya. Ini, lihatnya di sini. Ini adalah akar-akarnya, berarti ini kita. Nah, kalau regulavasi tadi minus 0,56697. 0,6. Nah, ini errornya lebih kecil lagi yang di sini. Nah, tadi kan errornya 0,00047 ya. Nah, kalau ini sampai 10 pangkat min 8. Nah, sangat-sangat kecil sekali. Nah, mendekati 0 ini ya. Seperti itu. Ya, ini. Nah, ini memang lebih cepat ya. Jadi hanya satu tebakan awal saja. Kemudian iterasinya juga nggak panjang-panjang. Kita tidak perlu memikirkan update batas ya. Nah, kapan ini jadi batas bawah, kapan jadi batas atas, seperti itu. Nah, tapi kita itu lagi ada kelemahannya di sini. Kita harus memikirkan turunan pertama, gitu ya. Jadi masih ada analitik-analitiknya sedikit lah. Kita cari turunan itu ya. Itu. Jadi ini mengaitkan sedikit numerik dan analitik. Oke, jadi ini saya cut sampai iterasi ini aja. Ini hasilnya panjang ya. Ini maksudnya ini kan sudah 0 ya. Kita hapus saja. Nah, mungkin hasilnya ini juga lebih panjang lagi karena ini hanya dibatasi kan 1, 2, 3, 4, 5 digit di belakang koma kan gitu ya. Mungkin ini bisa lagi teruskan tapi ya cukuplah sampai sini sudah kelihatannya. Kita akan sampai iterasi kelima aja. Ini kita simpulkan ya berarti di sini
Oke, sampai sini silahkan kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih belum paham. Oke, mungkin coba saya tanya ya, saya sampling. Hmm, Salwana gimana? Sudah sampai mana? Ada yang ditanyakan? Gimana Salwana? Suaranya nggak dengar ya? Ya, suaranya nggak masuk. Salwana. Oke. Oke. Alvina, gimana Alvina? Belum, Bu. Sampai mana? Belum itu maksudnya apa? Belum selesai atau belum ada yang ditanyakan atau apa? Belum ada yang ditanyakan. Oke. Ya, jadi gitu ya untuk metode Newton-Raphson. Oke, nah mungkin ini saya lanjutkan dulu materinya. Hmm. Nah, ini ada satu lagi ya. Nah, sebelumnya itu kan saya sudah menyebutkan ya di perkuliahan minggu lalu ya. Nah, ada ya istilah konvergen, ada istilah divergen. Metode Newton-Raphson ini, nah itu bisa hasilnya itu divergen atau kita tidak bisa mendapatkan akar-akarnya. Kalau konvergen itu kan nanti akar-akarnya bisa ditemui ya. Nah, tapi kalau divergen itu bisa jadi akar-akarnya sebenarnya ada, tapi kita nggak bisa dapat nilainya. Nah, itu adalah divergen. Nah, metode Newton-Raphson ini bisa mengarah ke bisa mengarah ke divergensi. Nah, ada kasus-kasus tertentu di mana tidak ditemui akar-akarnya. Nah, ini. Jadi ada kondisi tertentu ya. Nah, kita tahu ya, ketika persamaan ini tadi digunakan, persamaan ini ya. Nah, sorry, nah ini ya. Persamaan ini digunakan. Ketika di sini ya, nilai slope-nya turunan pertamanya ini nanti itu 0. Turunan pertama itu 0. Nah, maka tidak akan bisa kan ya dihasilkan nilainya itu. Nah, kalau F absen 0 maka tidak bisa. Nah, F absen 0 itu ketika apa? Ketika berada di titik puncak. Aduh, kalau misalkan ada yang masih ingat ya, kalau titik puncak kan ada nilai ekstrim ya, nilai ekstrim.
Nilai ekstrim kan bisa maksimum, bisa minimum ya. Nah, nilai ekstrim kan bisa maksimum, bisa minimum. Nilai ekstrim itu terjadi kenapa? Ketika apa? Ketika turunan pertamanya itu mendekati 0 atau sama dengan 0. Nah, kalau ini nih ya, tebakan awal kita itu ternyata di titik puncaknya, nah maka nggak akan kita bisa dapat nilai tebakan yang berikutnya. Kan tebakan yang berikutnya kan nilai X ya. Nah, kan kita mau ngupdate nilai X ini. Yang tadi itu kan kita mau ngupdate nilai X berdasarkan nilai X yang sebelumnya dan turunan pertama. Tapi kalau turunan pertamanya itu ternyata 0, nah maka kita nggak akan bisa ngupdate nilai X. Seperti itu. Jadi itu kelemahannya ya. Pada akar-akarnya di sini kita nggak akan bisa kalau tebakan awal kita itu berada atau mendekati titik puncaknya ini seperti itu. Ini nanti ada contohnya ya. Nah ini akan sulit nanti metodenya itu dalam mendapatkan akar-akarnya. Kalau misalkan apa? Ini case lain ini. Ini titik puncaknya. Ini titik puncak berada di 2 titik puncak. Titik puncak ya nilai ekstrim minimum, ini nilai ekstrim maksimum. Kalau titik pendekatan kita itu ternyata berada di antara 2 titik puncak ini ya. Nah, maka kita nggak bisa cari akar-akarnya. Seperti itu. Akar-akarnya padahal di sini loh. Tapi kita nggak bisa cari yang dekat di sini. Seperti itu. Itu ya, karena di-update itu tadi nilai titik puncak ya ketika turunannya pertamanya itu sama dengan 0 atau mendekati 0. Yaitu yang bisa menyebabkan kondisi divergensi atau kita nggak bisa dapat nilai penyelesaiannya atau akar-akarnya. Ya itu sih Newton-Raphson kekurangannya. Nah, biasanya untuk bisa mengurangi divergensi atau menghindarkan dari divergensi gimana? Nah, biasanya cari dulu lewat metode tabel. Nah, metode tabel, oh ada. Kalau misalkan di sini diberi metode tabel dulu ya, ini misalkan ya, dan sini kita lihat range-nya, misalkan di sini dan di sini ada akar-akarnya nggak ada akar-akarnya, kan akar-akar ketika di Y-nya 0 ya atau fx-nya 0, nggak ada akar-akarnya maka kita pindah di tempat lain. Sini dan sini ya, ada akar-akarnya ternyata ketika fx-nya negatif dan satunya lagi fx bernilai positif, berarti ada akar-akar di range tersebut. Nah, jadi dipastikan dulu untuk mengurangi itu tadi resiko hilangnya penyelesaian atau divergensi. Nah, biasanya pakai metode yang lebih sederhana dulu untuk ngecek ada akar-akar di dalamnya atau tidak. Itu sih caranya. Kalau ini contoh ya, kalau misalkan ini kondisi divergensi itu seperti apa ya? Misalkan di sini kita diketahui ya tebakan awalnya, misalkan kita cari tebakan awalnya 0,17 ini. Ada nilai fx, ada nilai f absen x. Ini dicari lewat turunan pertama. F absen x kan turunan pertama dari fx-nya. Nah, bisa dicari dulu. Lalu setelah kita tahu rumusnya ya, kita masukkan ke dalam Excel-nya ini ya. Kita tuliskan nilai X, kita masukkan formula Fx, kita masukkan formula turunan pertama. Nah, kemudian iterasi berikutnya kita update tebakan kita pakai persamaan yang X tebakan yang sebelumnya dikurangi ini dibagi dengan ini. Seperti itu. Nah, ternyata coba dilihat ini. Tebakan awalnya 0,17 seperti itu. Tapi dilihat ini ya, nilai X-nya sampai 71.000. Nah, walaupun memang nilai fx-nya itu mendekati 0 ya, ini kalau ditanya ketemu akar-akarnya nggak ketemu. Ya, ketika fx-nya kan mendekati 0, ini kan sudah mendekati 0 ini ya, di sini. Tapi kan jauh sekali ya, antara 0,17 hingga 71.000.
Ketemunya di 71.000. Padahal sebenarnya ada akar-akar di range 0 sampai 1. 0 sampai 1 itu sebenarnya ada akar-akarnya, tapi di sini ya pakai Newton-Raphson diarahkannya lewat persamaan ini tadi ya, itu di 71.000 akar-akarnya. Nah itu tadi karena ada kondisi yang tadi ya, sehingga kita yang berada di dekat 0 sebenarnya ada, tapi yang ketebak malah di tempat lain, seperti itu ya. Nah itu contoh ya. Nah ini, karena kalau diplot ya, fungsinya itu seperti ini, diplot di gambar. Nah, fungsi aslinya akar-akarnya ini kan kita lihat ketika di di Y-nya 0 ini ya. Nah, akar-akarnya ini kan banyak di sini ada, ini ada, ini ada, ini ada, ini ada ya. Nah, tapi ketemunya akar-akarnya di 71.000. Karena apa? Ya itu tadi ya, ini banyak berada di antara puncak ya, nilai titik puncak di sini ya. Walaupun ketemu tapi ya jauh sekali, padahal di dekatnya saja ada seperti itu. Di sini ada, di sini ada, yang macam-macam. Gitu ya. Yang dekat ada, yang dekat itu sebenarnya ada, tapi yang didapat malah yang jauh ya, ya seperti itu ya. Kalau Newton-Raphson case-case seperti ini. Nah, untuk meminimalisir, nah itu bisa kita cari dengan metode tabel dulu ya, atau kita coba ganti tebakan awal, kan tebakan awal itu sangat mempengaruhi ya. Nah ini tebakan awalnya 0,17 seperti itu. Nah 0,17 itu pas sekitar titik puncaknya. Nah ini diupdate, diubah, coba tebakan awalnya 0,5. Nah 0,5 ternyata ya bisa mendapatkan nilai X yang lebih mendekati dengan titik tebakan awal kita 0,9697. Nah ini sudah ketemu akarnya seperti itu ya. Jadi di sini nilai tebakan awal itu bisa berdampak ke akar-akar yang bisa nanti bisa diperoleh seperti itu ya. Oke, oke saya lanjutkan. Oke, ini tadi sudah ya, ini metode. Nah, ini metode yang terakhir ya dalam mencari akar dari persamaan nonier, yaitu metode secant. Metode secant ini menyempurnakan sih sebenarnya dari metode Newton-Raphson. Nah, kalau Newton-Raphson itu kan kita harus mikir ini ya, turunan pertamanya itu apa fungsinya. Nah, padahal nggak semua fungsi mudah dicari turunannya, dan tidak semua orang bisa mencari turunan ya, fungsi turunan dengan benar dan dengan tepat dan gitu ya. Nah, maka metode secant ini bisa digunakan seperti itu. Nah, caranya dengan mendekati turunan pertama itu dengan apa? Dengan persamaan ini. Nah, turunan pertama kan cari slope ya. Slope kan pada dasarnya kan Y2 min Y1 per X2 min X1 kan gitu ya. Ini sama. Jadi tinggal merubah aja. Yang awalnya itu seperti ini ya. Fx dibagi dengan F absen X, tinggal ini ya, F absen X-nya diganti persamaan slope ini, gradient. Jadi X R-nya ini ya tebakan yang sebelumnya, tebakan awal ya, nah, tebakan sebelumnya dikurangi FXR-nya tetap, nah dikali dengan ini kan karena pembagi ya ini naik ke atas kan gitu ya. Ini kan hasilnya kan per ini. Tinggal kalau ini per ini di bawah, ini XR yang di sini naik ke atas gitu aja. Jadi dibalik gitu ya. FXR dikali XR min X ini ya, nah dibagi dengan seperti itu. Itu untuk metode Newton Raphson.
Oke, nah kalau metode metode second ya, sorry. Ini harusnya metode second ya. Nah, ini perlu yang ini convection yang ini. Nah, yang second yang di bawahnya. Ini metode second ini. Nah, ini stepnya ya. Definisikannya fungsi fx-nya sudah diketahui, ada toleransi error yang diharapkan nggak, atau iterasi maksimum yang diharapkan, ditetapkan. Nah, lalu di metode second, karena ini tadi bisa dilihat ya, butuh informasi 2 tebakan awal. Kalau Newton-Raphson tadi hanya 1 kan ya, 1 titik tebakan awal. Tapi kalau second butuh 2. Jadi XR dan XR min 1. Seperti itu. Jadi buat tegangan awal. Nah, kemudian setelah diperoleh, nah lalu dimasukkan ya nilai fx-nya, fx ketika x0, x1, kemudian nanti dicari nilai x-nya pakai persamaan ini. Pakai persamaan yang ada di sini. Nah, jadi kita update nilai x-nya. Itu. Oke, ini sebagai contohnya di sini diminta menyelesaikan ini. Nah, ya. Misalkan di sini tebakan awalnya 0,8, lalu tebakan yang berikutnya 0,9. Nah, lalu kita cari fx0 dan fx1. Nah, kemudian ya dicari pada iterasi yang berikutnya. Nah, pakai dengan persamaan ini. Persamaan ini. Nanti titik-titiknya sudah diketahui semua. Oke. Nah, setelah ketemu nilai X-nya itu ternyata sekian. Nah, kita cek nilai Y-nya. Nilai Y-nya. Y2-nya 0,001. Ini errornya. Itu ya. Nah, lalu lakukan iterasi lagi. Nah, X2 ini nanti terpakai untuk mengupdate batas X3-nya ini. Nah, ketemu ternyata ini. Nah, mau dicari lagi error yang lebih kecil misalkan. Nah, ini ketemu ternyata sekian. Errornya berapa? Oh, ini sangat-sangat kecilnya. Itu ya, berarti ini sudah diiterasi ke 3 seperti itu. Nah, itu ya. Oke, ini coba kita soalnya sama dengan yang tadi aja ya. Kita coba pakai metode second. Oke, ini bisa ini saya copy aja. Saya Excel-nya. Ini ya. Saya lanjutkan sebelahnya ini. Oke, soalnya sama ya. Copy lagi. Nah, nilai X-nya ini caranya sama. Saya copy ya. Ini nilai X-nya kan saya ini.
Ini wis tabelnya cukup gini aja nggak apa-apa, ya. Nah, iterasinya misalkan, 0, 1, 2. Nah, ini kita butuh 2 titik awal ya, 2 titik tebakan awal, berarti kita perlu, ambil titik, misalkan ini 0 ya, dan juga misalkan, eee 1 misalkan aja seperti ini. Nah, ini saya masih ngasal Badun kita sudah tahu ya di 0 sampai -1 ya, cuma sini saya coba 0 sampai 1. Nah, di sini kita lihat fx-nya ya. Nah, fx-nya kita masukkan sama seperti yang sebelumnya ya. Ya, caranya exp pangkat min tambah 1. Ini di-drag ke bawah. Nah, yang ini iterasi yang berikutnya. Nah, ini kita perlu memasukkan persamaan yang, ada di atas ini ya, kan kita mau update titik tebakan kita ya, update tebakan kita. Nah, caranya gimana? Nah, yang sebelumnya ya dikurangi tinggal ikuti aja persamaannya. Buka kurungnya. Y-nya ini ya dikali dengan X yang B8 ya, kelihatan. Dikurangi dengan B7 dibagi, dengan C8 dikurangi C7. Nah, seperti ini ya. Kurung. Kita cek lagi. X iterasi yang sebelumnya dikurangi fungsi dikali dengan X yang sebelumnya dikurangi sebelumnya lagi, dibagi fungsi yang sebelumnya dikurangi fungsi yang sebelumnya lagi. Enter. Ini tinggal di-drag ke bawah. Kita lihat, nah ini. Kayak gini berarti. Nah. Nah, ini kalau dilihat ya, dilihat ini, nah, itu nilainya, nah itu kalau dilihat seperti ini, berarti kan nggak mungkin ada akar-akar ya di tebakan kita ini ya. Nah, coba kita ganti berarti tebakannya, seperti itu. Makanya tadi ada tambahan ya di metode Newton Raphson dan Second, kalau bisa pakai metode tabel dulu untuk melihat akar-akarnya ada di range mana. Ini kan saya 01 kan ini nggak ada akar-akar di dalamnya ini kan. Ya, itu. Ini saya ganti -1. Kalau -1, nah ini udah langsung ketemu. Nah, di sini sudah ada ya. Ini nggak ada nilainya. Hapus. Ini kan nilainya sama semua ya. Sampai ke 0. Ya sini mungkin ya masih karena ini 5 angka di belakang koma ya mungkin agak panjang lagi sebenarnya ke belakang. Nggak sampai sini. Seperti itu ya. Jadi tebakan awal itu yang mempengaruhi ya. Nanti dilihat pokoknya di fx-nya. Kalau fx-nya itu cenderung kok
nggak menuju ke 0, tidak menuju ke 0 ya, tidak mendekati 0, silahkan diganti, gitu ya. Tapi, lebih, baik lagi kalau cek dulu ada akar-akar ya di range-nya, gitu. Jadi gunakan metode tabel. 0 dan 1 ini kan kalau dilihat ya, kan sama-sama positif ini. Positif positif, berarti kan nggak ada akar-akar di dalamnya. Maka coba diganti, coba -1, oh ini agak akar-akar di dalamnya, satu yang positif, satu yang negatif. Maka, iterasi yang diperlukan ya untuk mencari akarnya itu akan lebih pendek, seperti itu dibandingkan yang lain. Oke, jadi itu ya, kita simpulkan dulu. Oke. Oke, sampai di sini silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini saya beri warna ini ya, ini ya. Ini maksudnya adalah nilai taksiran atau tebakan awal. Karena ini kita baru masukkan persamaan di iterasi kedua, seperti itu ya. Oke, silahkan kalau ada yang ditanyakan. Jadi itu ya untuk materi penyelesaian persamaan nonlinier sudah selesai ya di metode second ini. Jadi 5 metode sudah kalian pelajari ya, tabel, biseksi, regulasi, non-linear, dan secant. Oke, kalau misalkan belum ada yang ditanyakan, mungkin saya beri tugas ya. Jadi silahkan kalian buat persamaan sendiri ya. Persamaan yang nonlinear. Jadi setiap orang harusnya beda ya. Nah, kalian buat persamaan nonlinear sendiri. Nah, kalian coba selesaikan dengan metode kelima metode yang sudah dipelajari ya. Dimulai dari tabel, biseksi, regulasi, Newton-Raphson, secant ya. Jadi kalian buat soal sendiri, selesaikan sendiri. Nah, itu ya. Tiap orang kalau bisa ya beda lah dengan temennya gitu ya. Ini ya itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dulu ya untuk hari ini. Nanti akan saya share ya ini. Oke. Belum kita akhiri, ada yang mau ditanyakan? Oh, ini saya baru baca chatnya ini. Salwana izin tanya formula F absen X. Salwana ada di sini ya, Mas Ian? Nanti mungkin bisa dicek ya. Mungkin habis ini setelah ini saya share ya untuk Excel-nya ya. Nanti silakan bisa dipelajari. Nanti insya Allah recordnya juga akan saya share. Oke, mungkin kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kita akhiri dulu. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.